Silakan duduk kembali. Salam. Selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mohon maaf tampil sedikit milenial pada saat ini karena konsepnya gathering. Jadi saya pikir bahwa full di luar. Jadi saya tidak tahu bahwa di dalam gedung tadinya, sehingga setelah lihat ke sini, baru saya sadar bahwa sepertinya saya berpakaian untuk di lapangan seperti itu. Tapi saya kira tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Tuhan, karena prinsipnya bahwa beribadah kita juga harus bisa keluar dari frame berpikir formalistik seperti itu. Terima kasih Pak Gembala beserta seluruh jajaran BPJ dan panitia yang mengatur semua ini, memberi kesempatan kepada saya untuk melayani kita dengan firman Tuhan pada hari ini di bawah tema Engkau akan menjadi saksi-saksiku. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak membacakan seluruh ayat ini, tetapi saya hanya akan membacakan bagian-bagian yang saya merasa relevan dengan tema ini pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang menjadi saksi. Saksi itu istilah yang sangat umum dan dikenal dalam seluruh lingkungan masyarakat kita. Dalam sistem hukum atau dalam teori hukum, saksi itu saksi yang sah atau saksi yang memenuhi persyaratan sebagai saksi. Syaratnya adalah harus melihat langsung, harus mendengar langsung, dan atau harus mengalami langsung suatu peristiwa di mana dia memberi kesaksian. Kalau dia mendengar dari kata orang atau tidak dialami langsung, dia bukan orang atau pribadi yang memiliki kompetensi untuk memberikan kesaksian yang sah di pengadilan. Firman Tuhan, khususnya Tuhan Yesus menggunakan istilah yang sama, yaitu bahwa murid-muridnya itu akan menjadi saksi-saksi bagi dia. Apa dasarnya murid-murid ini menjadi saksi yang kompeten memberikan kesaksian tentang Yesus? Yaitu bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus. Artinya mereka memiliki pengalaman hidup bersama Yesus. Mereka mengalami Yesus secara pribadi. Terpenuhi satu syarat sebagai saksi. Yang kedua, mereka mendengar langsung, yaitu yang dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul ini. Ceritanya ini adalah sebuah gathering bagi mereka, di mana Yesus membawa mereka ke sebuah bukit Zaitun. Dan di situ sebelum Yesus terangkat naik ke surga, dia memberikan mandat ini untuk menjadi saksi. Dan mereka adalah orang-orang yang mendengar langsung dari Yesus perintah untuk menjadi saksi ini. Terpenuhi syarat kedua untuk menjadi saksi. Dan yang ketiga, mereka melihat langsung. Ketika Yesus terangkat naik ke surga, mereka melihat dia dengan mata kepala telanjang, dengan kasat mata, tubuh fisiknya, tetapi tidak takluk kepada hukum alam, tetapi tubuh fisik Yesus terangkat naik ke surga. Mereka menyaksikan langsung ketika Yesus disalibkan, mereka menyaksikan langsung ketika Yesus dikuburkan, mereka menyaksikan langsung ketika Yesus bangkit, mereka menyaksikan langsung ketika Yesus terangkat naik ke surga. Terpenuhi tiga syarat mutlak untuk seorang yang kompeten menjadi seorang saksi. Saudara, kepada saya dan saudara hari ini, Tuhan berfirman, Tuhan memberi mandat, Tuhan memberi perintah yang sama supaya kita menjadi saksi. Dan ketiga syarat mutlak ini mesti dialami secara pribadi dalam sebuah pengalaman iman bersama Yesus, yaitu bahwa kita mengalami Yesus secara pribadi, kita mendengar suara Yesus secara pribadi, dan kita harus melihat langsung apa setiap peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Ini adalah persentuhan iman. Saudara, pada hari ini dengan waktu yang singkat ini, saya ingin membawa kita tentang bagaimana kita bisa berhasil sebagai saksi-saksi Kristus di muka bumi ini. Yang pertama, saya ingin baca ayat 4 dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem
dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, syarat pertama untuk kita berhasil sebagai saksi Kristus adalah, yaitu kita harus menyediakan waktu untuk mengalami kehadiran Roh Kudus secara nyata dalam setiap kehidupan pribadi. Jadi ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu adalah pengalaman pribadi murid-murid bersama Yesus. Tapi ketika Yesus akan terangkat naik ke surga, Yesus minta supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem, harus tetap ada di Yerusalem. Sediakan waktu mereka untuk ada di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Jadi janji Bapa yang dimaksudkan itu adalah pencurahan Roh Kudus. Jadi, ini merupakan syarat mutlak untuk kita bisa berhasil sebagai saksi-saksi Kristus, yaitu bahwa kita harus memiliki pengalaman pribadi secara nyata dalam kehidupan setiap pribadi kita, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan ini. Dalam keseharian kita, seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita itu kita terjebak dalam keadaan rutinitas, dalam prank berpikir formalistik, prank berpikir yang protokoler, kehidupan bergereja yang hanya ikuti rutinitasnya saja seperti liturgi. Tapi kita mengabaikan arti penting dari kehadiran Roh Kudus secara nyata dalam kehidupan setiap pribadi kita. Saya pernah bercerita kepada teman saya, seorang dokter. Saya bilang saya agak langganan sakit migrain, saya bilang gitu. Hampir setiap minggu saya selalu migrain, saya bilang gitu. Lalu dia bilang bahwa migrain itu ada sebabnya, ada pemicunya. Bisa karena asam lambung atau apa seperti itu. Nah terus saya bilang bahwa dan dia cerita tentang alarm dalam tubuh kita. Jadi rasa ngantuk, rasa lelah yang tidak normal. Terus ada misalnya seperti migrain dan segala macam. Itu alarm dalam tubuh kita yang mengisyaratkan supaya kita istirahat. Dengan istirahat maka sistem metabolisme tubuh kita normal kembali karena imun kita naik, katanya begitu. Ini nasihat seorang dokter, saya bukan ahli dokter, bukan ahli medis. Nah, saudara, saya membayangkan bahwa kehidupan kita di tengah-tengah kesibukan, apalagi sebagai gembala, mohon maaf Pak Gembala, apalagi sebagai BPJ, apalagi sebagai misalnya kita pengurus sinode atau apa seperti itu, kita terjebak dengan berbagai rutinitas setiap hari. Ada telepon masuk, ada konsultasi dari segala penjuru. Dan kita sibuk untuk melayani itu semua. Tidak salah, saudara. Tapi di mana kita merasa bahwa kehidupan doa kita mulai semu, membaca firman Tuhan sebentar mulai ngantuk, ini alarm tubuh bahwa kita harus menyediakan sedikit waktu khusus untuk Roh Kudus memulihkan kembali pengalaman kita dengan Dia. Jadi sediakan waktu untuk itu. Saya harus mengambil waktu sejenak, berdiam diri sejenak, berpuasa sejenak, khusus untuk menggumuli kehadiran Roh Kudus secara nyata dalam hidup saya. Ada dasarnya, saudara. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13, ketika Yesus mengajarkan tentang doa, Bapa manakah, menurut ayat yang ke-13, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus sudah dicurahkan 2024 tahun yang lalu pada hari Pentakosta, tetapi hari ini Tuhan rindu supaya kita selalu senantiasa meminta Roh Kudus, meminta Roh Kudus. Tidak ada artinya kita meminta rumah mewah, tidak ada artinya kita meminta mobil mahal. Tapi kalau kita tidak dihuni oleh Roh Kudus, segala keberhasilan di dunia ini akan membawa kehancuran, akan membawa malapetaka. Bukan akan membawa berkat, tetapi akan membawa musibah dalam hidup ini. Oleh sebab itu penting untuk menjadi saksi yang kompeten, kita senantiasa harus sadar kita manusia yang lemah. Itu sebab kenapa Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi, sediakan waktu cukup untuk mengalami Roh Kudus secara nyata dalam kehidupanmu setiap hari, setiap saat.
Ketika alarm rohani mulai muncul, pikiranmu mulai kosong, pikiran mulai melayang ke sana kemari, hidupmu menjadi tidak khusyuk lagi dengan Tuhan, hidupmu menjadi tidak fokus lagi dengan Tuhan. Ambil waktu. Engkau harus segera memutuskan untuk, saya hari ini khusus mau bergumul dengan Tuhan, meminta Roh Kudus pulihkan kehidupan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 Kisah Rasul pasal 1 saya bacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, pertanyaan murid-murid ini pada ayat yang ke-6 mengingatkan saya pada Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Ini cerita tentang dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika mereka sedang berjalan, mereka berbincang-bincang. Dua orang murid ini, yang satu disebutkan namanya, yang satu tidak disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan namanya adalah Lukas sendiri, yaitu penulis kitab Kisah Para Rasul itu. Nah, ketika mereka berjalan-jalan, mereka berbincang-bincang, lalu Yesus datang dalam tubuh kebangkitannya itu, datang berjalan bersama mereka. Tetapi mereka tidak mengenal dia. Lalu Yesus bertanya, dan jawabannya pada saat ini di sini dalam ayat yang ke-21 ini. Pada hari itu juga dua orang di antara murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Padahal kami dahulu, ini ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-21, dia menjawab pertanyaan Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara, ini pikiran mereka. Mereka terikat dengan sebuah frame berpikir bahwa Mesias pasti akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mesias harus memulihkan kerajaan bagi Israel. Pusat mereka berfokus kepada keadaan di dunia ini, kepada situasi di dunia ini. Tetapi Yesus justru sebaliknya. Itu sebab kenapa Yesus menjawab demikian. Pada ayat yang ke-6 mereka bertanya, maukah engkau pada saat ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fokus mereka, konsentrasi mereka, tujuan hidup mereka hanya hal-hal yang ada di dunia ini saja. Tapi Yesus menjawab sebaliknya, engkau tidak perlu tahu kapan waktu dan masanya, yang sudah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi sekarang engkau harus sadar, engkau harus tahu, engkau harus terima, inilah tujuan Tuhan bagimu, bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadikan bersaksi, menjadikan kehidupan sebagai saksi Kristus harus menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Hal-hal lain itu bonus. Keberhasilan karir, keberhasilan pendidikan, keberhasilan pernikahan, ya pernikahan harus berhasil. Keberhasilan segala sesuatu di dunia ini itu adalah bonus, tetapi bukan menjadi tujuan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya adalah menjadi saksi-saksi Kristus. Dan untuk itu Tuhan memberikan kepada kita kuasa, yaitu Roh Kudus. Sebagai seorang pengacara, saya mengerti apa arti surat kuasa. Di dalam setiap surat kuasa ada klausul yang mengatakan bahwa bertindak untuk atas nama pemberi kuasa. Kalau tidak ada klausul yang mengatakan demikian, maka saya tidak punya kompetensi. Walaupun saya doktor hukum, walaupun saya profesor hukum, mengatasi semua majelis hakim yang ada, saya tidak punya hak berdiri di situ, tidak punya hak berbicara di situ untuk atas nama klien saya. Kalau tidak ada dibunyikan demikian dalam surat kuasanya. Hanya karena dibunyikan demikian dalam surat kuasanya, maka segala kepentingan hukum bagi klien saya yang mengambil alih untuk berbicara atas nama dia, untuk kepentingan hukum dia. Di dunia ini, saudara, kita tidak pegang surat kuasa dalam bentuk fisik surat, tetapi kita pegang, kita memiliki kuasa ilahi yang berdiam di dalam diri kita. Dia adalah pribadi ilahi, yaitu Roh Kudus turun ke dalam kita, berhuni di dalam kita. Maka kita bertindak untuk atas nama Dia yang adalah ilahi, bertindak untuk atas nama Bapa di surga, Sang Pemberi kuasa, dan kita adalah penerima kuasanya.
Di bumi kita adalah penerima kuasa surgawi. Maka di dalam memberikan kesaksian, kita tidak berbicara atas nama saya Husein. Saudara, waktu saya lulus sekolah Alkitab, kami ada pengutusan. Teman-teman saya beli obat karena saya kecil, kurus juga dulu, itu lebih kerempeng daripada ini. Teman-teman saya beli vitamin gemuk. Ada mereknya itu vitamin H. Setelah saya pelajari, ternyata vitamin itu adalah vitamin untuk penggemukan sapi, saudara. Saya tanya, kenapa harus beli pil gemuk ini? Dia katakan kalau kita kecil seperti ini tidak akan dianggap oleh orang kalau kita di pelayanan. Saudara, saya bilang saya tidak akan seperti itu. Rasul Paulus menasihati anak imannya. Dia mengatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam kesucian, dalam kesetiaan, dan seluruhnya, saudara. Saya memilih untuk menjadi teladan. Dan satu hal yang lebih daripada itu, saudara, dimanapun saya berada sebagai pelayan Tuhan, saya tidak membawa nama Huseinnya saya. Saya tidak membawa titel saya. Saya tidak membawa apapun selain daripada saya adalah penerima kuasa dari surga. Saya berbicara atas nama pemberi kuasa. Saya bertindak atas nama pemberi kuasa. Dia adalah Bapa di surga. Sehingga saya dari dulu sampai sekarang masih begini-begini saja. Tapi saya tidak akan pernah merasa kecil untuk berbicara atas nama Bapa. Saya tidak pernah merasa kecil, merasa rendah berbicara atas nama Kristus. Dan itu harus menjadi spirit kita seorang saksi Kristus. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, ini ceritanya setelah Yesus terangkat naik ke surga. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat naik ke surga ini. Saudara, ini mematahkan segala macam teori yang dikembangkan yang ramai-ramai di YouTube sekarang tentang Kristen progresif. Orang berkata tentang Kristen progresif itu, kita boleh beragama, kita hanya beragama saja, tapi tidak boleh menetapkan suatu keyakinan yang pasti tentang objek yang kita percayai. Tetapi ini adalah mengingkari itu semua. Kekristenan tidak berbicara tentang progresifnya pilihan yang kita percayai, tapi progresifnya bahwa manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang dinamis. Kita memang berkembang dari keraguan-raguan menjadi kepastian. Hari ini saya sudah tidak ragu lagi. Kenapa saya harus kembali ke titik nol dan harus meragukan lagi apa yang saya percayai? Jadi ayat ini berbicara tentang suatu keadaan hidup dengan sebuah keyakinan yang pasti. Bahwa Yesus yang terangkat naik ke surga itu memberikan sebuah kepastian kepada saya dan saudara bahwa kita percaya, kita beriman kepada Dia yang menang atas dunia, Dia yang menang atas maut. Itu sebab Dia naik ke surga. Kalau tidak demikian, maka tidak ada kepastian. Mengapa kita harus kembali lagi kepada keraguan-raguan? Kita harus percaya. Kalau kita tahu, kita sadar, kita percaya Yesus sudah naik ke surga. Ini dasar untuk kita percaya dengan sebuah keyakinan yang pasti. Pertumbuhan hidup, pertumbuhan iman tentu saja dari seperti benih yang pecah dari bulirnya, lalu dia berakar, akarnya itu tertanam, dia bertumbuh dan bertumbuh. Tentu Alkitab juga mengatakan demikian. Hendaklah kamu diperbaharui dan terus menerus diperbaharui sampai menyerupai Kristus itu sendiri. Tetapi soal keyakinan, kepastian keyakinan tidak boleh diragukan. Yesus yang naik ke surga itu menjamin sebuah kepastian keselamatan. Itu sebab kenapa Yohanes menulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, jangan gelisah hatimu, jangan bimbang hidupmu, jangan gamang hidupmu, jangan galau hidupmu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, di situ pun kamu berada.
Kenaikan Yesus inilah yang memastikan peristiwa ini terjadi. Dia pergi kembali kepada Bapa, menyediakan tempat bagi saya dan saudara hari ini. Dan pada saatnya, dia akan datang kembali, membawa kita ke tempatnya, supaya di tempat di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Diteguhkan kembali dengan tulisan Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17. Bahwa pada waktu sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat berseru, dan pada waktu itu Yesus turun ke awan-awan, di awan-awan, dan semua orang yang mati dalam Kristus, yang tinggal tulang belulang, yang mungkin ada yang dikremasi dan menjadi abu dan arang, akan hidup kembali. Rohnya yang berada bersama dengan Yesus di Firdaus dikumpulkan lagi, masuk kembali ke dalam jasadnya, ke dalam raganya yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Dan kita akan bersama-sama dengan dia. Dan ketika dia datang kembali untuk memerintah ke bumi, kita akan bersama-sama dengan dia memerintah di bumi. Ini sesuatu kepastian. Ini mematahkan segala konsep dan teori tentang Kristen progresif. Kita mempercaya kepada yang pasti, bukan percaya kepada sesuatu yang akan, karena dalam proses evolusi atau proses perkembangan. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah memiliki itu semua. Itu yang ditegaskan kembali oleh Rasul Yohanes juga dalam surat yang pertama, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13. Itulah tujuan Injil dituliskan, supaya kita yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal itu adalah sebuah kepastian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi yang kompeten kalau kita hidup dalam keraguan-raguan, kalau kita tidak pernah mengalami kepastian akan keselamatan itu. Jadi ada 3 syarat untuk seorang saksi yang kompeten. Yang pertama, harus selalu menyediakan waktu untuk kembali mengalami pengalaman pribadi yang nyata kehadiran Roh Kudus dalam hidup. Yang kedua, saksi yang kompeten, dia menempatkan tujuan hidupnya adalah untuk menjadi saksi. Dalam dunia ini mungkin kita bisa gagal, mungkin kita bisa kalah, mungkin kita bisa jatuh. Tetapi dalam semuanya itu Alkitab mengatakan bahwa penyakit itu tidak membawa kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dalam segala persoalan hidup ini, Tuhan izinkan terjadi supaya kita menjadi saksi-saksi bagi Kristus, karena itu sebuah pengalaman nyata, pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kegagalan, ketidakberuntungan, permasalahan hidup, keterpurukan mungkin diizinkan Tuhan terjadi supaya kita keluar dari itu dan menjadi saksi bagi setiap orang yang ada dalam keterpurukan dan ketidakberdayaan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus memiliki keyakinan yang pasti akan keselamatan kita. 3 hal inilah yang mendasari kita menjadi saksi-saksi Kristus yang berhasil pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu yang sangat terbatas ini, Tuhan sempurnakan setiap apa yang hamba sampaikan. Lebih daripada itu, 100 kali lebih daripada itu, Tuhan sempurnakan, supaya apa yang kami pelajari hari ini tidak menjadi sia-sia. Seperti Tuhan sudah mengilhamkan firman-Mu ketika para penulis firman-Mu ini, penulis Alkitab ini menulis, demikian Engkau mengilhamkan kebenaran-Mu dalam setiap batin kami ketika kami mendengarkan firman ini disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Makasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya.